Kelahiran Pedang Iblis bab 1141 cacat. Nuh mengetahui perbedaan antar tahapan dan peringkat dengan sangat baik. Bagaimanapun, kelemahan terbesarnya adalah kegelapan di peringkat ke-6. Ketika Nuh melihat Raja Elbas meledak dengan kekuatan luar biasa, dia langsung mengetahui apa yang terjadi. Kerajaan telah membuang nafas miliknya untuk membuat kekuatan pusat hanya bekerja dengan energi yang lebih tinggi. Transformasi umumnya membutuhkan masa pengasingan yang lama dan obat-obatan invasif untuk diterapkan. Tetapi Raja Elbas telah menyelesaikannya dalam sekejap. Seolah-olah pusat kekuasaannya telah siap menghadapi momen itu. Raja Elbas hanya perlu mempertimbangkan pikirannya agar seluruh dirinya berubah. Api emas disalurkan ke hampaan dan disebarkan ke sekitar Raja Elbas. Mereka tidak menciptakan lautan api, tapi menutupi sosoknya, menciptakan perlindungan bawaan terhadap serangan musuh. Para ahli yang tersebar di sekitar medan perang melanjutkan serangan mereka. Mereka tidak peduli bahwa pusat kekuatan mereka mendekati kondisi kritis. Satu-satunya hal yang penting adalah Raja Elbas tidak bisa meninggalkan daerah itu hidup-hidup. Berbagai serangan terbang menuju kerajaan. Kilatan petir, angin kencang, badai pecahan es, boneka, dan tebasan angin terbang ke arahnya. Namun, mantra itu hanya bisa terbakar saat menyentuh api emas. Api Raja Elbas telah berubah. Bahkan api emas sebelumnya tidak dapat menghancurkan mantra musuh secepat itu. Kehancuran mereka secara keseluruhan telah meningkat dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh para ahli. Mengejar iblis tidak membiarkan teknik baru Raja Elbas membuatnya takut. Titan itu mengayunkan tinjunya ke arah kerajaan dan bentrok dengan api tanpa menunjukkan keraguan. Raja Elbas tidak mengelak. Suar emas menyebar melalui kehampaan saat kedua tinju besar mendarat di sosoknya. Cahaya yang bersinar memenuhi lingkungan, dan akibat dari lipatan itu mengejutkan semua orang setelah cahayanya meredup. Tinjunya telah berbenturan dengan api, tetapi mereka tidak berhasil mendekati Raja Elbas. Api emasnya begitu pekat sehingga bahkan benda suci pun tidak bisa menembusnya dengan kekuatan yang besar. Chasing Demon memeriksa tempat kejadian tanpa mengungkapkan emosi apapun. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik bisa melihat keheranan di matanya. Pemimpin Hive mengandalkan seni rahasia untuk mendorong tingkat budidayanya ke tahap cair. Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan lebih banyak kekuatan Titan itu. Tetap saja, wujud baru Raja Elbas dapat memblokir serangan Titan tanpa bergantung pada teknik atau benda tertulis apapun. Api emas telah mencapai tingkat yang mengabaikan label luas dunia budidaya. Nyala api tampak sangat kuat, tetapi kekuatan mereka masih dalam tahap solid dari peringkat ke-6. Fakta bahwa mereka telah memblokir serangan Titan tidak masuk akal bagi mereka yang tidak mengetahui kehebatan energi yang lebih tinggi yang tak terduga. Bahkan Noah pun merasa kaget dengan hasil itu. Kekuatan energi yang lebih tinggi bersifat eksponensial, dan meningkat pesat seiring dengan tingkat nafas. Api keemasan telah melampaui harapannya. Menghentikan serangan Titan dengan kekuatan besar mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Nuh merasakan ketidakberdayaan menonton adegan itu, tetapi ambisinya juga melonjak. Melihat bahwa energi yang lebih tinggi dapat memiliki kekuatan seperti itu mendorongnya untuk memfokuskan seluruh dirinya untuk menyelesaikan langkah terakhir yang diperlukan untuk terobosannya. Garis-garis teknik pengurangan ilahi menerangi bagian dalam pikiran Nuh saat mereka menghabiskan energi mentalnya. Bintang gelapnya mulai berputar lebih cepat karena seluruh keberadaannya terfokus untuk mengatasi kemacetan yang membuatnya terjebak di peringkat ke-5. Nuh sedang terbang di tepi medan perang ketika dia melihat kekuatan api Raja Elbas. Dia terus menyerap hukum mentah apapun di lingkungan sambil menonton pertempuran utama, dan dia campur tangan tanpa menghentikan penjarahannya. Melihat kehebatan seperti itu membuatnya kehilangan dirinya di dalam ambisinya. Nuh sangat menginginkan kekuatan sehingga seluruh keberadaannya berusaha untuk mendorong levelnya ke tahap berikutnya. Dia tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan proyeknya dengan materi gelap. Elemen cahaya terlalu jauh dari keberadaannya, jadi dia bahkan kekurangan titik awal dalam hal itu. Namun, pikirannya telah mencapai keadaan yang menguntungkan setiap pencerahan yang datang padanya. Keberadaannya sudah siap untuk maju. Nuh hanya membutuhkan pemicu untuk terobosan sekarang. Raja Elbas tertawa saat melihat apinya menghentikan tinjunya. Auranya melonjak saat kesombongannya mencapai puncaknya. Dia telah berhasil menghentikan benda suci tanpa bantuan senjata tertulis atau seni rahasia. Hampir tidak ada pencapaian superior yang bisa dia capai saat berada di barisan heroik. Tingkat kultivasinya meningkat dengan sendirinya. Raja Elbas maju di dalam panggung padat tanpa menyerap energi apapun dari lingkungan. Individualitasnya memperjuangkan status hukum tepat di depan musuh-musuhnya. Mengejar iblis tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Membiarkan Raja Elbas berkembang adalah hal yang bodoh, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Titan itu meraung, dan gelombang kejut yang tebal menyebar ke seluruh medan perang. Api Raja Elbas menahannya, tapi serangan mengejar iblis baru saja dimulai. Pasukan boneka keluar dari sosok besar berwarna merah tua.
Chasing Demon meludahkan seteguk darah saat material seperti tanah liat yang membuat Titan itu mulai berubah. Salah satu lengan Titan itu berubah menjadi palu panjang yang dipegang boneka itu dengan anggota tubuhnya yang bebas. Lengan kanan Chasing Demon meledak saat raksasa itu merobek senjatanya untuk mengayunkannya ke arah kerajaan. Raja Elbas harus menekan kesombongannya saat melihat palu berayun ke arahnya. Sensasi berbahaya yang dia rasakan saat melihat itu memaksanya untuk fokus pada pertarungan. Serangkaian tombak terbentuk di antara api emas yang mengelilingi tubuhnya. Mereka menembak ke arah palu dan meledak menjadi gelombang energi dahsyat yang memperlambat senjatanya. Palu itu terus melanjutkan lintasannya meskipun kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi Raja Elbas dapat menghentikannya dengan apinya pada saat itu. Aneh, pikir Noah sambil mengamati medan perang. Dia seharusnya bisa mendorong Titan itu menjauh jika dia menggunakan teknik yang menggunakan energinya yang lebih tinggi. Nuh dapat melihat detail yang terlewatkan oleh orang lain karena kurangnya pengetahuan mereka tentang energi yang lebih tinggi. Dia telah menciptakan tubuh mendengkur dan malam dengan materi gelap. Runenya juga menggunakan energi yang lebih tinggi sebagai bahan intinya, dan hal yang sama berlaku untuk metode elemental forging. June juga telah menyesuaikan beberapa mantra lamanya dengan percikan hitamnya. Dia melakukannya dengan mudah karena diagramnya telah melihat banyak modifikasi untuk mencocokkan sirkuit sempurnanya, tetapi itu tidak berarti bahwa Raja Elbas dapat melakukan hal yang sama. Energi yang lebih tinggi berbeda dengan nafas. Diagram biasa tidak dapat digunakan, dan bahkan ide inti di balik teknik tersebut tidak dapat sesuai dengan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Raja Elbas berhasil mengobarkan pusat kekuatannya dengan energi yang lebih tinggi, tetapi dia belum menggunakan mantra atau teknik khusus yang mengandalkannya. Dia hanya mengendalikan api emasnya dengan gelombang mentalnya, yang mirip dengan apa yang Nuh lakukan dengan elemen lainnya. Ini mungkin batasnya, pikir Noah saat rasa dingin memenuhi pikirannya. Pusat kekuatannya penuh karena dia terus menyerap hukum mentah, sehingga dia bisa menggunakan teknik deduksi surgawi tanpa memikirkan lautan mentalnya. Dia tiba-tiba berhenti terbang di sekitar medan perang, dan tangannya menebas kehampaan. Garis hitam muncul di depannya dan membuat portal tempat dia menebas lagi sebelum menuangkan materi gelap. Raja Elbas sedang menggunakan api emasnya untuk menghancurkan pasukan boneka ketika sebuah garis hitam muncul di sebelahnya. Gelombang api gelap keluar darinya, dan es segera mengikutinya. Serangkaian senjata tajam berbatu mengejar mereka, dan angin kencang bertiup setelah serangan itu. Kegelapan menyebar di antara Raja Elbas, tetapi apinya hampir tidak merasakan tekanan apapun. Mereka terlalu kuat untuk menderita dari serangan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1142 gangguan. Portal tidak menutup sampai serangkaian petir tebal keluar darinya. Mereka menabrak sosok Raja Elbas sebelum terbakar bersama dengan jejak materi gelap lainnya. Raja Elbas hampir tidak menyadari serangan unsur Nuh. Mereka tidak berbeda dari serangan para ahli, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Boneka yang lahir dari Titan mulai meledak tepat setelah serangan Nuh. Mereka menutupi Raja Elbas dengan pecahan batu yang tajam dan gelombang energi yang kuat, tetapi api kemasan menghalangi segalanya. Suasana damai terjadi setelah ledakan tersebut. Raja Elbas tersenyum arogan saat melihat lukanya telah sembuh total, namun ekspresinya membeku saat luka baru muncul di pipinya. Peristiwa tersebut mengejutkan semua orang yang hadir. Nyala api tidak kalah terhadap serangan apapun, namun sejumlah energi tetap menembusnya. Bahkan Raja Elbas harus memikirkan masalah tersebut untuk menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia tidak bisa menggunakan mantra apapun dengan energi barunya. Nuh tiba-tiba menyampaikan dengan kesadarannya, dan semua orang di medan perang mendengar pesannya. Apinya masih milik elemen api. Mereka memiliki kekurangan bawaan yang sama dari bakat itu. Penggarap menggunakan mantra untuk mengubah sifat elemen mereka dan membuat mereka mengeluarkan efek yang berbeda. Udara dapat menembus api dalam bentuk es, dan hal yang sama berlaku pada kemampuan lainnya. Nuh memiliki masalah yang sama dengan energinya yang lebih tinggi. Materi gelap yang tidak ingin menjadi terang tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Raja Elbas harus memiliki kelemahan yang sama karena dia tidak bisa menggunakan mantra untuk menutupi kelemahan bawaan api. Sepotong informasi itu biasanya tidak membantu mengalahkan Raja Elbas. Kekuatan tipis yang dibawa oleh apinya sudah cukup untuk menangkis setiap serangan yang datang padanya. Namun, 8 pembangkit tenaga listrik menyerangnya tanpa henti, dan Nuh melancarkan serangan kausal setiap kali dia menemukan kesempatan yang tepat. Api tidak memiliki pertahanan luar biasa dalam bentuk mentahnya. Mereka kejam dan intens, tetapi mereka tidak dapat menawarkan banyak perlindungan kecuali para penggarap menggunakannya dengan mantra atau teknik yang sesuai. Api Raja Elbas harus menghadapi berbagai jenis serangan, tetapi mereka tidak pernah berubah bentuk untuk menghadapinya dengan paling efisien. Struktur mereka perlahan menjadi lebih tidak stabil selama penyerangan, tetapi serangan para ahli tidak dapat mengungkapkan kelemahan mereka karena kurangnya kekuatan. Tetap saja, Nuh telah melancarkan serangan yang bervariasi.
Materi gelap yang membuat serangan elemennya melemahkan struktur api dan memungkinkan boneka Chasing Demon menimbulkan beberapa kerusakan pada Royal. Raja Elbas tidak perlu khawatir tentang potongan kecil itu, tetapi tindakan Nuh telah mengungkapkan kelemahan krusial dalam statusnya saat ini. Pemimpin Royal telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk menangkis Titan dengan menyerah pada Brad-nya, tetapi dia telah mengorbankan keragamannya dalam hal mantra dengan melakukan itu. Selain itu, dia telah menggunakan banyak benda bertulis untuk bertahan melawan Titan pada tahap awal pertempuran. Raja Elbas mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari sebelumnya dalam kondisinya saat ini, tetapi dia juga memiliki kelemahan yang lebih nyata. Para ahli langsung memahami makna di balik pesan Nuh. Apapun yang dapat memberi mereka harapan diterima dengan baik dalam pertempuran itu, dan Nuh baru saja memberi mereka wawasan yang signifikan mengenai kekuatan musuh mereka. Semuanya memiliki banyak mantra di gudang senjata mereka. Mereka jarang menggunakan sebagian besar dari mereka karena mereka tidak dapat mengekspresikan individualitas mereka sepenuhnya. Tetapi itu tidak masalah dalam situasi itu. Lagi pula serangan mereka tidak bisa mengalahkan apinya. Lebih baik menggunakan mantra khusus untuk mengganggu kestabilan energi Raja Elbas yang lebih tinggi dan membuka jalan di mana Chasing Demon bisa menyerang. Raja Elbas harus mengakui bahwa dia tidak memikirkan kekurangan dalam kekacauan pertempuran itu. Beralih ke energi yang lebih tinggi adalah panggilan yang tepat, tetapi itu telah mengubahnya menjadi tidak lebih dari pembangkit tenaga listrik panggung yang solid. Dia bukan lagi pemimpin yang pandai. Energi yang lebih tinggi telah menjadikannya target yang memiliki kelemahan nyata untuk dieksploitasi. Raja Elbas tidak menyalahkan dirinya sendiri. Pertempuran kacau itu akan membuat siapapun melakukan kesalahan. Sebaliknya, kebenciannya terfokus pada Nuh. Mereka berdua saling menghormati, tapi mereka adalah musuh terburuk mereka dalam situasi itu. Pengetahuan Nuh tentang energi yang lebih tinggi menjadikannya penghalang terbesar dalam rencananya. Para ahli mengubah pendekatan mereka. Mereka meluncurkan mantra dan serangan yang bertujuan untuk menggoyahkan api emas. Mereka tidak tahu seberapa kuat energi yang lebih tinggi daripada nafas rata-rata, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pengetahuan mereka tentang elemen untuk memberi kesempatan pada Chasing Demon. Truespeed memiliki variasi gaya bertarung yang terbatas, namun rekan-rekannya tidak terpengaruh oleh batasan status hibridnya. Mereka dapat menggunakan semua yang telah mereka hafal dalam hidup mereka. Penatua Agung Diana mengeluarkan lensanya lagi, dan lensa itu mengatur dirinya dalam satu barisan. Kilatan petirnya kehilangan sebagian presisinya saat melewati lapisan kaca hitam, namun kekuatannya meroket dalam prosesnya. Tangan kiri dewa melipat kipasnya dan mengayunkannya untuk melancarkan angin kencang ke arah Raja Elbas. Para iblis menyerah dalam menyebarkan bunga Flying Demon dan memfokuskan segala yang mereka miliki untuk menciptakan badai pecahan es. Penatua Julia mengumpulkan tebasan anginnya untuk menciptakan beberapa senjata padat yang berisi seluruh kekuatannya. Penatua Regina melakukan hal serupa dengan menggabungkan bonekanya untuk memanggil 3 ular besar yang terbang menuju kerajaan. Karena api lemah dalam hal pertahanan, para ahli memadatkan serangan mereka untuk mengacaukan beberapa area di sekitar Raja Elbas. Pemimpin kerajaan memblokir semua serangan tanpa repot-repot melihatnya, tapi beberapa luka muncul di tubuhnya ketika sisa boneka yang mengepungnya meledak. Energi yang dilepaskan dalam ledakan tersebut berhasil melewati area yang tidak stabil tersebut dan menimbulkan beberapa luka yang dangkal. Itu tidak banyak, tapi itu lebih baik daripada tidak berdaya melawan kekuatan Raja Elbas. Api Raja Elbas memblokir tinju Titan itu sekali lagi, tapi kerajaan sudah lama meninggalkan senyumannya. Musuh-musuhnya melukai dia. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam situasi itu. Masalah lain muncul seiring dengan semakin banyaknya pertukaran yang terjadi. Raja Elbas harus membakar dirinya sendiri untuk menciptakan energi yang lebih tinggi, sehingga kondisinya melemah seiring berlanjutnya pertempuran. Royal mempunyai obat yang bisa memberikan generasi instan, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kan lebih baik jika mengandalkan gelombang energi yang dihasilkan oleh hukum mentah untuk menyembuhkan. Namun, ketika Raja Elbas memusatkan perhatian pada tepi medan perang lagi, dia menyadari bahwa hampir setiap jejak cahaya putih telah menghilang. Sebuah wajah muncul di benaknya saat melihat itu. Dia mengetahui pelaku di balik peristiwa itu, dan amarahnya melonjak ketika dia melihatnya terbang menuju beberapa undang-undang mentah yang tersisa di wilayah tersebut. Raja Elbas hampir tidak percaya dengan apa yang akan dia lakukan, tetapi dia ingin mengatasi gangguan itu. Gelombang api keemasan keluar dari kakinya, dan Royal mengabaikan semua yang datang padanya saat dia terbang menuju target barunya. Nuh tidak pernah berhenti mengumpulkan hukum mentah selama pertempuran, dan pelariannya begitu damai sehingga dia selalu bisa memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Tubuhnya telah meningkat pesat setelah menyerap hukum mentah itu. Nuh mulai mendekati puncak tingkat yang lebih rendah ketika dia melihat Raja Elbas terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Nuh merasakan ketakutan naluriah saat melihat itu. Ahli terkuat di dunia telah meninggalkan perjuangannya untuk merawatnya. Namun, Raja Elbas tidak terlalu cepat.
Kurangnya mantra membuatnya mengandalkan dorongan nyala api untuk berakselerasi, dan itu memberi Nuh cukup waktu untuk menggunakan teknik gerakannya. Raja Elbas tidak menemukan apapun selain retakan berbentuk manusia yang digali di dalam kehampaan ketika dia mencapai posisi Nuh sebelumnya, namun dia belum menyerah untuk menangkapnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1143 Pembuat. Nuh melarikan diri bahkan tanpa melihat teman-temannya karena dia tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mengejar Raja Elbas. Bahkan teknik gerakannya tidak cukup untuk menyamai percepatan yang diciptakan oleh api emas. Satu-satunya harapan Nuh adalah mencapai Titan sebelum kerajaan dapat menemukannya. Itu hanya harapan yang samar. Raja Elbas tampaknya dapat mengikuti gerakan Nuh saat dia berada di dalam dimensinya, dan dia tidak menghentikan pengejarannya sedetik pun. Lidah api yang ganas keluar dari kaki Royal saat dia menembus kehampaan. Indera Noah jauh dari sempurna saat dia menggunakan teknik gerakannya, tapi dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh pengejarnya di dalam pikirannya. Mengejar iblis dan ahli lainnya bereaksi terhadap serangan Raja Elbas dengan cepat. Mereka semua mulai bergerak ke arahnya tanpa menyerah pada tempat aman mereka. Tidak ada gunanya menyelamatkan Nuh saat sekarat dalam tugas itu. Mengejar iblis adalah satu-satunya yang terus terbang, mengabaikan keselamatannya. Mengejar iblis akan kehilangan pusat kekuasaannya. Dia lebih baik mati menyelamatkan pemimpin masa depan Hiv daripada bertahan hidup sebagai seorang kultivator yang cacat. Fakta bahwa Raja Elbas telah meninggalkan medan perang untuk mengejar Nuh memperburuk situasi para ahli secara keseluruhan. Mengejar iblis akan segera kehabisan bahan bakar untuk seni rahasianya, dan harapan mereka akan lenyap pada saat itu. Raja Elbas tidak bisa lepas dari pertempuran untuk menerapkan taktik itu sebelumnya. Semua kesombongannya tidak akan ada gunanya jika dia tidak bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik panggung gas yang mengandalkan seni rahasia. Namun, Nuh telah memberi Raja Elbas alasan untuk membuat pengejaran iblis membuang-buang waktu. Nuh hanya menyalahkan dirinya sendiri atas pergantian peristiwa itu. Nuh keluar dari dimensinya hanya untuk membuat retakan berbentuk manusia lainnya. Dia tidak bisa berhenti sedetik pun dengan Raja Elbas mengikutinya, tetapi situasinya tidak terlihat baik untuknya. Raja Elbas terlalu cepat, dan dia harus menempuh jalan panjang untuk berkumpul dengan para ahli tanpa bertemu dengannya. Menyeberanginya juga tidak mungkin karena Nuh tahu bahwa dia tidak bisa mengelak dari kemampuannya. Pikirannya mengerti bahwa sebelum Nuh bahkan bisa mengubah naluri itu menjadi pikiran. Dia tidak cukup cepat untuk berkumpul kembali dengan yang lain sebelum Raja Elbas menghubunginya. Teknik deduksi surgawi masih aktif, dan bintang gelapnya mengarahkan seluruh energinya ke kemampuan mentalnya. Mental Nuh berada pada puncaknya dalam situasi itu, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk bertahan hidup. Sialan, Nuh mengutuk sambil terus terbang. Apakah ini akhirnya? Nuh merasa terkutuk. Tidak ada satupun teknik dan mantranya yang bisa membantunya bertahan dari pengejaran itu. Raja Elbas akan menghubunginya dan membunuhnya tanpa keraguan. Pedang iblis, mendengkur, dan malam merasakan keputusasaannya. Mereka terlalu dekat dengan pikirannya untuk tidak merasakan emosi yang kuat itu. Pendamping darah dan senjata hidup tetap diam. Mereka tahu bahwa Nuh perlu fokus mencari solusi. Namun, Knight tidak sesopan asetnya yang lain. Kenapa kamu tidak membunuh saja perusak pemandangan yang berkilau itu? Knight mengeluh seolah tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Pergi dan bunuh dia. Matikan lampunya selamanya. Nuh mendengar kata-kata itu di dalam benaknya, dan dia tidak percaya betapa delusinya pterodaktil. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Nuh bertanya. Kamu hanya kepala yang berbicara di ringku, dan aku tidak punya apa-apa yang bisa menghentikannya. Kita sudah mati. Itulah kebenarannya. Nuh telah meninjau semua yang dia miliki dan dapat gunakan, tetapi tidak ada yang dapat membantunya bertahan hidup. Apakah kamu menyerah? Knight bertanya, dan Noah hanya bisa menghela nafas mendengar pertanyaan itu. Dia mempunyai satu langkah terakhir yang tersedia, tapi melakukan hal itu akan menghilangkan keberuntungan dari peluangnya. Meski begitu, Noah tidak pernah mengandalkan keberuntungan dalam hidupnya. Tekad dan kekejamannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya mencapai puncaknya saat ini. Para ahli tersebut terbang sambil mengawasi pergerakan Raja Elbas, namun mereka merasa terkejut saat melihat Nuh keluar dari dimensinya dan berhenti di kehampaan. Dia tidak melarikan diri. Noah berbalik ke arah lawannya dan melepaskan materi gelap saat dia melihat kerajaan semakin dekat. Noah tahu bahwa mantranya saat ini tidak dapat menyelamatkannya. Jadi, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada materi gelapnya dan kekuatan yang bisa dilepaskannya setelah dia menyelesaikan jalur itu. Itu pertaruhan, tapi Nuh tidak akan rugi apa-apa. Lagi pula dia sudah mati. Dia akan menggunakan bahaya yang disebabkan oleh Raja Elbas setidaknya untuk mendorong kekuatannya maju. Materi gelap mengambil bentuk elemen yang berhasil disalin oleh Nuh, dan dia mencoba untuk memaksakan penciptaan cahaya sementara matanya tetap tertuju pada Raja Elbas. Bintang gelap itu berputar lebih cepat dari sebelumnya,
dan kecepatan rotasinya terus meningkat saat mencoba mendorong Nuh menuju kelangsungan hidupnya. Materi gelap mulai berkedip-kedip dan gelombang energi menyebabkan kilatan cahaya kecil yang kemudian meredup setelah beberapa detik. Nuh tidak bisa membiarkan materi gelap tetap bersinar dalam waktu lama, dan sesuatu memberitahunya bahwa dia tidak melakukan pendekatan yang tepat. Membuat kilauan energinya yang lebih tinggi tidak sama dengan menciptakan kembali elemen cahaya. Apa yang kamu lakukan? Malam mengeluh lagi ketika melihat cahaya datang dari materi gelap. Pedang iblis dan mendengkur meraung dan mendesis ke arah pterodaktil melalui hubungan mental mereka. Mereka ingin mereka tutup mulut saat Nuh berada dalam situasi yang mengerikan itu. Namun, Knight tidak mempedulikan mereka dan terus mengeluh. Kenapa kamu memaksa kegelapan indah itu bersinar? Noah merasa kesal setelah energinya yang lebih tinggi menjadi gelap. Semua elemen lain ada di depannya, tetapi cahayanya tidak mau terbentuk. Pterodaktil kemudian membuatnya semakin kesal pada saat-saat cemas itu, dan Noah mau tidak mau menjawabnya untuk melampiaskannya. Aku butuh cahaya, dasar makhluk bodoh. Dunia memiliki cahaya sebagai salah satu elemen intinya, dan aku membutuhkannya untuk membuatnya menjadi milikku. Nuh hendak melakukan upaya terakhir sebelum Raja Elbas menghubunginya, tetapi Knight berbicara lagi dan mengganggu konsentrasinya. Bukankah kamu penciptanya? Tidak bisakah kamu membuat dunia tanpa cahaya? Nuh hendak memarahinya lagi, tetapi sesuatu di dalam dirinya pecah mendengar kata-katanya. Seolah-olah tabir menghilang dari pikirannya dan mengungkapkan kepadanya kebenaran di balik masalah itu. Apakah aku pernah membutuhkan elemen cahaya? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri. Rasanya alami untuk mencoba menyalin semua elemen setelah dia berhasil mereproduksi petir kesengsaraan surga. Nuh pada akhirnya ingin menciptakan dunia, jadi dia harus meniru keharmonisan di sekitarnya. Namun, malam benar, dia adalah pembuatnya. Dia bisa membuat aturan dan harmoni apapun yang dia inginkan tanpa membatasi dirinya pada peniruan sederhana. Langit dan bumi telah memilih untuk menggunakan 7 elemen untuk menciptakan dunia, tetapi Nuh dapat membuatnya dengan 6 elemen. Tidak ada yang bisa menghentikannya atau menunjukkan kekurangan dalam proyek itu. Apakah ambisi saya membutakan saya? Pikir Nuh saat materi gelap di depannya mulai berubah. Ambisi Nuh tidak terbatas, jadi dia ingin menyelesaikan salinan elemennya sebelum mencoba sesuatu yang berbeda di bidang itu. Dia begitu fokus untuk mengambil semuanya sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana dia tidak pernah membutuhkan elemen cahaya sejak awal. Raja Elbas melihat perubahan yang terjadi di depan Nuh saat dia terbang ke arahnya. Materi gelap berbentuk 6 elemen, tetapi tiba-tiba mereka mulai melebur. Materi gelap kemudian meluas dan menyelimuti sosok Nuh dalam awan tebal yang terbuat dari energi lebih tinggi. Raja Elbas tidak ragu-ragu sedetik pun sebelum menembak langsung ke dalamnya. Raja Elbas terbang melalui materi gelap sebelum menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi yang lebih tinggi mengambil bentuk aneh yang dia kenali, dan dia bahkan melihat bangunan yang layak di beberapa titik. Royal tidak tahu apa yang Nuh ciptakan, tetapi dia bisa merasakannya di tengah awan, jadi dia tidak pernah menghentikan penerbangannya. Namun, alisnya melengkung saat aura peringkat 6 menyebar di dalam kegelapan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1144 terobosan. Raja Elbas terbang melintasi materi gelap yang bermutasi. Dunia di sekelilingnya berubah ketika aura peringkat 6 menyebar melaluinya. Berbagai bentuk terbentuk saat ia bergerak menuju pusat awan. Bangunan muncul dari waktu ke waktu, dan daratan luas terbentuk di beberapa titik. Materi gelap di dalam bentuk itu padat. Tampaknya memiliki bentuk padat, tetapi kekuatan yang dikandungnya tidak melebihi kekuatan yang ada di dalam gas energi yang lebih tinggi. Raja Elbas memahami bahwa Nuh sedang naik ke peringkat ke-6 dan bahwa terobosan tersebut telah memicu evolusi energinya yang lebih tinggi. Noah telah menjadi seperti dia beberapa kali yang lalu. Dia telah menggunakan energi yang lebih tinggi hanya dalam bentuk mentahnya atau untuk memberdayakan beberapa ciptaannya. Namun, dia sekarang menggunakan teknik itu. Materi gelap tidak pernah mempertahankan bentuk padatnya terlalu lama. Getaran hebat menjalar melalui awan dan memancarkan suara dengungan dalam yang bergema di dalamnya. Raja Elbas awalnya mengira getaran tersebut mengikuti ritme detak jantung Nuh, namun ia harus menarik hipotesis tersebut. Suara senandung itu menyerupai semacam rotasi, tapi Royal tidak bisa memahami penyebab di baliknya. Materi gelap terus berubah. Raja Elbas bahkan melihat seluruh kota terbentuk sebelum runtuh menjadi gelombang gas padat. Rasa penasarannya sudah lama memuncak, namun dia tidak berhenti untuk mempelajari area tersebut. Raja Elbas mencapai pusat awan, dan dia menemukan Nuh mengambang di antara materi gelapnya. Angin kencang gelap mengalir keluar dari dadanya dan menuangkan energi yang lebih tinggi ke area tersebut, tapi Noah tampaknya tidak menderita karenanya. Kerajaan berhenti untuk menganalisis Nuh. Keingintahuannya akhirnya menguasai dirinya, dan gelombang mentalnya menyebar untuk mempelajari apa yang terjadi di sekitarnya. Nuh melepaskan materi gelap secara terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat besar.
Suara dengungan bergema setiap kali bintang gelap melakukan rotasi dan menuangkan energi yang lebih tinggi ke lingkungan. Prosesnya tampaknya tidak berada di bawah kendali Nuh. Dia menutup matanya saat dia melayang di antara materi gelapnya, dan bentuk yang diambilnya berasal dari kedalaman alam bawah sadarnya. Raja Elbas tidak bisa menahan diri. Energi Nuh yang lebih tinggi muncul sebagai alat yang sempurna bagi seorang pencipta, dan kerajaan memiliki keinginan yang tak terbendung untuk memilikinya. Namun, perhatiannya segera harus terfokus pada hal lain. Dantian Noah telah mencapai peringkat ke-6 saat itu, tetapi kekuatannya bertambah setiap kali dia memancarkan energi yang lebih tinggi. Nuh tidak berkultivasi, tetapi dantiannya tetap meningkat. Seolah-olah organnya telah menyimpan begitu banyak energi sehingga tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk tumbuh. Raja Elbas melihat bahwa materi gelap menjadi tidak stabil seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Nuh. Sensasi berbahaya yang samar muncul di benaknya, dan itu memaksanya untuk menekan rasa penasarannya. Dia tidak tahu bagaimana Nuh bisa mengancamnya, tapi dia tidak akan mengabaikan instingnya. Dia telah memilih untuk mengejar Pangeran Iblis karena suatu alasan pada akhirnya. Lebih baik membunuhnya sebelum dia menjadi lebih merepotkan. Lidah api emas berkumpul di tangannya dan berbentuk tombak panjang. Raja Elbas hendak meluncurkannya ke arah Nuh, tetapi apinya kehilangan bentuknya saat dia melemparkannya. Raja Elbas merasa kaget. Dia belum membuat mantra yang dimaksudkan hanya untuk energinya yang lebih tinggi, tapi itu adalah manipulasi sederhana. Api berkumpul di telapak tangannya lagi, dan tombak lain terbentuk. Namun, hal yang sama juga terjadi. Senjata itu hancur berantakan saat dia hendak melemparkannya, dan api kemasan menyebar di dalam awan gelap. Keingintahuan Raja Elbas kembali muncul saat melihat itu. Ahli prasasti terbaik di dunia tidak dapat lagi memadatkan energinya yang lebih tinggi, dan dia harus mengetahui alasan di balik peristiwa mengejutkan itu. Kamu mungkin ingin pergi, kata Noah sambil membuka matanya. Fokusnya tertuju pada bintang gelapnya, dan dia sepenuhnya mengabaikan Royal saat dia mempelajari perubahan di dalam dirinya. Dantiannya telah naik ke peringkat ke-6, dan semua hukum mentah yang telah dia serap menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berada di dalam organnya, menunggunya menerima kekuatan mereka. Nuh telah mengatasi kemacetan. Semua kekuatan yang dia kumpulkan selama perjalanan melalui kehampaan sekarang menunjukkan efeknya. Kegelapan peringkat 6 terakumulasi di dalam dantiannya bahkan jika dia tidak berkultivasi. Kumpulan energi seperti pedang gas terbentuk di dalam organnya dan memperbesarnya. Dantiannya bahkan tidak mencoba melawan perlawanan. Itu membesar pada tekanan internal yang paling samar, dan terus tumbuh saat lebih banyak kegelapan terkumpul di dalamnya. Nuh melampaui setengah tahap-tahap gas dalam hitungan menit, dan pertumbuhannya tidak berhenti di situ. Dantiannya terus maju, dan segera melampaui level tubuhnya. Sebagian kegelapan mengalir di dalam bintang gelap dan berkumpul di intinya. Energi yang lebih tinggi yang membuat pusat kekuatan keempatnya menjadi lebih padat dan menuangkan semua materi gelap yang berlebihan ke dunia luar. Nuh telah mulai menciptakan dunianya untuk memicu terobosannya, tetapi bintang gelapnya terus mengobarkannya dengan sendirinya. Semua materi gelap yang berlebihan menjadi bagian dari awan. Raja Elbas tidak mengerti apa yang dia maksud dengan peringatan itu, tapi sensasi berbahaya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya level Nuh. Awalnya hanya perasaan samar, tapi sekarang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Pemimpin kerajaan tahu bahwa dia akan menderita beberapa luka jika dia tetap di sana. Satu-satunya pemikiran bahwa hal seperti itu mungkin terjadi mengejutkannya, tetapi dia tetap tidak meninggalkan awan. Raja Elbas adalah seorang peneliti. Ada pembangkit tenaga gas dengan kemampuan menakut-nakuti dia, dan keingintahuannya perlu tahu bagaimana itu bisa terjadi. Suara dengungan yang dalam menyebar melalui awan, dan pemandangan aneh terbentuk saat materi gelap berubah lagi. Bangunan dan tembok pertahanan muncul di sekitar Nuh, dan bentuknya cukup detail, bahkan jika sebagian dari bahannya tetap dalam keadaan gas. Raja Elbas tidak mengenali tempat itu, tetapi ekspresi dingin muncul di wajah Nuh. Nuh tidak memilih untuk membuatnya. Materi gelap telah melakukan segalanya sendiri, dan telah membangun tempat yang dia kenal dengan sangat baik. Balvan Mansion, pikir Nuh ketika getaran kuat berasal dari bintang gelap dan menyebar ke materi gelap di sekitarnya. Bangunan runtuh sebelum seluruh awan berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Tanya Raja Elbas. Mengapa saya tidak bisa memerintahkan energi saya yang lebih tinggi seperti yang saya inginkan? Raja Elbas memasang ekspresi serius. Tetapi matanya berbinar karena rasa ingin tahu yang kuat saat dia memeriksa perubahan materi gelap. Segala sesuatu di sekitarnya tidak diketahui, dan Nuh memegang semua jawabannya. Bintang gelap itu mengeluarkan getaran lain, dan materi gelap di daerah itu mulai menyatu menuju Nuh. Awalnya prosesnya lambat, tetapi bintang gelap melepaskan getaran yang lebih hebat yang membuat materi gelap semakin cepat. Getaran ketiga mengikutinya, dan energi yang lebih tinggi membentuk angin kencang yang mengalir kembali ke dada Nuh. Noah mendengus saat dia merasakan gelombang energi itu.
Memiliki begitu banyak materi gelap yang terkondensasi di dalam bintang gelapnya melahirkan tekanan yang sangat besar, dan dia bahkan berjongkok untuk menahannya. Raja Elbas menyaksikan awan menghilang dan terjadi di kehampaan. Noah telah menyerap kembali seluruh energinya yang lebih tinggi pada saat itu, tetapi levelnya tidak berhenti meningkat. Kegelapan terus mengalir di dalam bintang gelap dan meningkatkan kerapatannya. Nuh merasa seolah-olah dia akan meledak, tetapi dia tidak dapat menghentikan prosesnya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa menahan kekuatan itu, dan instingnya menyarankan sebaliknya. Nuh hanya bisa menyerah pada tekanan itu dan membiarkan bintang gelap menangani sisanya. Raja Elbas masih terpesona oleh peristiwa itu sehingga dia hampir tidak bereaksi tepat waktu untuk menghindari kobaran materi gelap yang tiba-tiba keluar dari dada Nuh. Bola gelap yang berputar membesar dari tengah tubuhnya, dan sosok Nuh segera menghilang di dalam energinya yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1145 Sumi. Bintang gelap itu mengembang dengan hebat dan menelan Nuh dalam rotasinya yang mengamuk. Tarikan gravitasi yang kuat menyebar ke dalam dan menarik setiap titik energi yang tersisa. Hukum mentah tidak luput dari hal itu, namun bergerak lambat. Raja Elbas mundur saat bintang membesar. Permukaannya masih berupa gas, tetapi kerapatannya perlahan meningkat saat lebih banyak kegelapan keluar dari dantian Nuh untuk menyatu dengan pusat kekuatan keempat. Suar ditembakkan dari bola yang berputar. Lonjakan listrik terjadi saat material gelap menjadi lebih padat setelah setiap rotasi. Ada lapisan yang berbeda di awal. Materi gelap hampir padat di tengah bola tetapi lebih longgar di tepinya. Namun, semuanya perlahan runtuh. Bintang gelap berhenti mengembang dan memaadat. Lonjakan listrik menyebabkan semburan api yang menembus ruang hampa. Namun material gelap selalu kembali ke bola berputar meskipun ia bergerak jauh. Bola tersebut berhenti menyusut ketika mencapai radius 5 meter, namun keruntuhan kedua terjadi pada intinya. Ujung-ujungnya menjadi padat, tetapi bagian dalamnya berubah menjadi pusaran udara berputar yang memancarkan tarikan gravitasi yang lebih kuat. Seolah-olah ujung-ujungnya telah berubah menjadi wadah bagi lubang hitam di tengahnya. Struktur kosong mulai pecah di bawah tekanan yang dibiarkan oleh benda aneh itu. Kekosongan itu tidak ada artinya, tapi masih termasuk dalam dimensi tertentu. Daya tarik lubang hitam tidak cukup kuat untuk mempengaruhi dunia, namun radiasi padatnya tampaknya mampu mempengaruhi kenyataan tersebut. Bola hitam melanjutkan proses penyusutannya dan memperlambat gerakannya. Nuh perlahan mulai terlihat lagi, dan dia membuka mulutnya saat melihat ke atas. Mereka yang mengenalnya bisa menebak apa yang dia lakukan bahkan jika tidak ada suara yang menyebar melaluinya. Nuh meraung ke langit untuk mengumumkan terobosannya. Sepetak besar cairan hitam terbentuk di sekitar Nuh saat lubang hitam menyusut hingga menghilang di dalam dadanya. Tubuhnya berguncang saat pusat kekuatan keempat melanjutkan fungsi normalnya, dan gelombang energi yang kuat memenuhi seluruh jaringannya. Tubuhnya segera mencapai puncak tingkat bawah di bawah penampungan lubang hitam, dan dantiannya melakukan hal yang sama dengan mencapai puncak tahap gas. Kesadarannya meluas, dan gelombang mentalnya menjadi pikiran berat yang mampu menutupi seluruh medan perang. Mendengkur keluar dari tubuh Noah dengan sendirinya dan mulai mendesis ke langit. Strukturnya bergetar saat materi gelap baru menggantikan materi gelap lama, dan ukurannya bertambah hingga mencapai Titan peringkat 7. Blood Companion membentangkan sayap raksasanya, menutupi area seluas 600 meter dengan ukurannya. Bulunya bergetar saat materi gelap baru memperbaiki strukturnya. Nuh telah mengalami terobosan sempurna tepat di depan semua orang. Evolusi bintang gelapnya mengejutkan semua ahli di tempat kejadian. Bintang gelap itu telah menjadi lubang hitam yang terkandung dalam lapisan materi gelap padat. Kegelapan yang mengalir di dalamnya menjadi lebih pekat dan lebih murni sebelum pusat kekuatan mengalihkan energi itu kembali ke jaringan Nuh. Noah merasa tubuhnya seperti akan meledak dengan seluruh energi yang memenuhi dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa sekuat itu, tapi jalannya akhirnya menjadi jelas sekarang. Tidak ada lagi daerah berkabut atau keraguan. Nuh telah menyelesaikan penyerapan hukum eksternal untuk melangkah di jalan yang akan membawa keberadaannya menjadi sesuatu yang sama kuatnya. Nuh akhirnya menempuh jalan untuk berubah menjadi hukum. Makna samar sebenarnya terbentuk di dalam dirinya, tapi itu masih terlalu lemah untuk menandingi entitas ilahi. Raja Elbas telah mencoba menganalisis kualitas materi gelap selama terobosan Nuh, tetapi perhitungannya hanya membuatnya semakin takjub. Kekuatan bintang gelap itu sangat besar. Itu mengandung begitu banyak energi sehingga bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik akan sulit untuk menandinginya. Mengetahui bahwa benda berbahaya dan luar biasa itu adalah bagian dari tubuhnya menjelaskan mengapa dia mengekspresikan begitu banyak kekuatan saat berada di peringkat kelima. Bintang gelap muncul sebagai inti kekuatan terbaik di dunia. Itu dapat menopang tubuh Nuh selama berabad-abad tanpa menghabiskan energinya, dan sekarang telah berevolusi menjadi lubang hitam yang mampu memadatkan lebih banyak bahan bakar. Para ahli dari organisasi lain juga memperhatikan hal ini. Mereka awalnya percaya bahwa bintang gelap adalah bagian dari teknik budidaya yang berhubungan dengan dantian Nuh.
Namun, mereka segera mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Bintang gelap itu memiliki energi tunggal yang berada di luar alam dantian. Itu mirip dengan api emas Raja Elbas, tapi juga sangat berbeda dan unik bagi Nuh. Terlebih lagi, itu adalah bagian dari keberadaannya, yang memberinya sesuatu yang sulit dipercaya oleh para ahli. Bintang gelap menyerap dan melepaskan energi. Itu telah berkembang bersama dengan dantian Nuh, jadi itu memiliki hubungan yang erat dengan individualitasnya. Hanya pusat kekuatan yang berperilaku seperti itu, tetapi bintang gelap tidak cocok dengan organ manapun yang diketahui di bidang binatang ajaib dan pembudidaya. Hanya ada satu kemungkinan penjelasan. Nuh telah menciptakan pusat kekuatan keempat. Kesadaran itu mengejutkan semua orang. Nuh tidak hanya berubah menjadi bibrida ketika ia menjadi manusia kultivator. Keberadaannya membutuhkan lebih banyak, jadi dia mengembangkan statusnya lebih jauh. Kehebatannya yang luar biasa punya penjelasannya sekarang. Tubuhnya telah lama melampaui alam bibrida, dan alasannya adalah bintang gelap. Para ahli tidak membiarkan peristiwa itu mengejutkan mereka. Mereka terus maju menuju Raja Elbas sementara Nuh menyelesaikan terobosan. Tetapi kerajaan bertindak sebelum mereka dapat menghubunginya. Raja Elbas mengumpulkan apinya di telapak tangannya lagi dan melemparkan tombak api yang terbentuk ke arah Nuh. Kekuatan energinya yang lebih tinggi mengisi kekosongan dan memancarkan tekanan yang berat. Nyala api tampaknya menyentuh batas absolut dari peringkat ke-6. Tidak ada yang bisa lebih kuat dari mereka tanpa menginjak tahap ilahi. Noah belum memahami seberapa kuat dia setelah terobosan tersebut, tetapi tombak api yang terbang ke arahnya tidak memberinya waktu untuk menganalisis kekuatan barunya. Lubang hitam berputar di dalam bola gelap padat, dan sejumlah besar materi gelap keluar darinya. Awan besar terbentuk dalam waktu kurang dari sekejap dan menyelimuti Nuh dan Raja Elbas. Tombak itu terbang menembus materi gelap tanpa gangguan. Energi Nuh yang lebih tinggi telah berevolusi, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan Raja Elbas. Namun, api yang membuat senjata itu perlahan kehilangan bentuk detailnya dan menyebar ke dalam awan. Tombak itu menghilang bahkan sebelum mencapai Nuh. "Trik apa yang kamu gunakan?" teriak Raja Elbas, dan suaranya bergema di dalam lingkungan yang gelap. Suara itu adalah petunjuk lain yang berhubungan dengan sifat sebenarnya dari teknik baru Nuh, tapi itu tidak membantu Raja Elbas. Dia masih tidak mengerti cara kerja materi gelap. Chasing Demon dan para ahli lainnya akhirnya memasuki Cloud juga. Patriark Dehif berada dalam kondisi yang mengerikan, dan dia telah berubah menjadi tidak lebih dari mayat yang hampir tidak bisa berdiri. Nuh keluar dari badai materi gelap yang mengalir di sebelah Patriark. Raja Elbas untuk sementara kehilangan jejaknya, jadi dia punya waktu untuk menyiapkan rencana. Teknik ini tidak akan menekannya lama-lama, kata Noah, dan Chasing Demon tampak terkejut karena suara bisa terbang ke sana. Dia akan segera memahami bagaimana mengatasi keterbatasan yang saya terapkan padanya. Apa yang Anda sarankan? Chasing Demon menjawab dengan lemah. Saya telah menciptakan celah dalam kehampaan selama terobosan saya, jawab Noah dengan senyuman dingin muncul di wajahnya. Ayo kita lempar dia ke sana. Mata Chasing Demon berbinar sesaat, tetapi ekspresinya segera berubah suram. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia bisa mengendalikan Titan untuk satu pertukaran terakhir sebelum seluruh keberadaannya berubah menjadi debu. Nuh mengerti apa yang ada dalam pikirannya, dan sebuah bangunan muncul dari bawahnya. Itu menyerupai gunung bawah tanah tempat Chasing Demon dulu berkultivasi, tetapi memiliki hukum mentah di puncaknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1146 kegelapan. Nuh telah mengumpulkan dan menyerap hukum mentah sementara bintang gelapnya berubah menjadi lubang hitam, tapi dia tidak melupakan patriarknya. Chasing Demon adalah satu-satunya yang memiliki senjata yang mampu menghadapi Raja Elbas. Kehilangan dia berarti kematian semua ahli di area tersebut, jadi dia harus hidup apapun yang terjadi. Nuh telah menyimpan beberapa hukum mentah untuknya. Dia tidak tahu bagaimana perginya Chasing Demon, tetapi sumber daya itu telah membawanya langsung ke puncak tahap gas. Individualitasnya telah siap untuk tingkat kekuatan itu, namun hukum mentahnya masih berhasil menyediakan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dantiannya. Ada kemungkinan mereka juga bisa memperbaiki pusat kekuatan Chasing Demon. Mengejar iblis dan Titan telah kehilangan lengan kanan mereka selama pertukaran terakhir dengan Raja Elbas. Kondisinya semakin melemah saat dia mengikutinya untuk menyelamatkan Nuh. Dia berada di ambang kehancuran, jadi hadiah Nuh bisa mengungkapkan dirinya sebagai penyelamat. Teknik apa ini? Chasing Demon bertanya saat dia turun dari Titan untuk mendarat di gunung. Hukum mentah berkumpul ke arah tubuhnya yang cacat dan menyatu dengan pusat kekuatannya untuk mengisinya dengan energi. Ini duniaku, jawab Noah tanpa menyembunyikan apapun. Jawaban itu saja tidak bisa menjelaskan kedalaman tekniknya. Agak gelap, jawab Chasing Demon saat beberapa warna kembali ke kulitnya. Luka di lengannya juga sembuh, dan dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menyadari betapa kuatnya penerusnya. Itu sesuai dengan seleraku, Noah balas tersenyum sebelum meninggalkan iblis untuk terserap.
Dia masih perlu memperingatkan para ahli lainnya tentang rencananya. Raja Elbas menguji berbagai jenis serangan saat berada di dalam awan gelap, dan dia semakin dekat dengan jawaban yang dia cari. Tak satu pun dari api emasnya yang berhasil terbang lebih lama dari sekejap, tetapi dia perlahan mengerti apa yang menahannya. Nuh muncul kembali agak jauh darinya, dengan Snorre berdiri dengan bangga di belakang punggungnya. Pakar lain melakukan hal yang sama saat mereka menyiapkan mantra dari berbagai area medan perang. Raja Elbas tidak dekat dengan kegelapan cair yang secara tidak sengaja dibuat oleh Nuh, tetapi tugas para ahli untuk menangani masalah itu. Area ini tidak mengikuti hukum normal dunia, Raja Elbas mengumumkan ketika dia melihat musuh-musuhnya muncul di sekitarnya. Biar ku tebak, kamu yang menetapkan aturan agar bisa menguntungkanmu. Ini adalah wilayahmu di mana kamu bisa berpura-pura menjadi dewa. Nuh tidak punya kata-kata untuk diucapkan kepada Raja Elbas. Dia merasa terkejut bahwa kerajaan telah memahami begitu banyak tentang tekniknya hanya dalam beberapa menit, tetapi itu bukan waktunya untuk dikagumi atau dihormati. Para ahli harus berurusan dengan Raja Elbas, atau dia akan berurusan dengan mereka. Tidak ada kemungkinan hasil lain dalam situasi itu. Mendengkur melebarkan mulutnya saat ia mempersiapkan serangan unsurnya. Dunia gelap bergetar saat Blood Companion melancarkan serangkaian serangan ke arah Raja Elbas. Tangan kiri Tuhan dan yang lainnya mengikuti taktik yang sama seperti sebelumnya. Mereka mengandalkan serangan yang biasanya sulit diblok oleh elemen api dalam bentuk mentahnya. Serangkaian mantra dan teknik terbang menuju Raja Elbas, yang hanya bisa menyebarkan api emasnya di sekitar sosoknya untuk memblokirnya. Api berbenturan dengan serangan tersebut, namun strukturnya segera goyah karena keterbatasan dunia gelap. Raja Elbas benar, dunia Nuh bukan milik siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia menetapkan aturannya dan memutuskan bagaimana perilaku energi asing. Karena targetnya adalah Raja Elbas, Nuh telah membatasi apinya. Udara di dunia gelap tidak lebih dari materi gelap yang tipis, jadi tidak ada yang bisa lepas dari batasannya. Raja Elbas mengeluarkan benda bertuliskan ketika dia melihat apinya menyebar. Perisai emas besar terbentuk di sekelilingnya dan menangkis serangan. Namun, itu rusak setelah menyelesaikan tugasnya. Kerajaan mulai kekurangan barang-barang bertulis untuk sementara waktu saat itu. Mengejar iblis telah memaksanya menggunakan hampir semua yang dia miliki untuk menghentikan raksasa itu. Raja Elbas hanya memiliki beberapa barang sekali pakai sekarang. Mereka umumnya akan menyelamatkannya dalam situasi normal, tetapi segalanya lebih sulit baginya di dalam dunia gelap. Selain itu, barang sekali pakai akan rusak setelah digunakan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Raja Elbas tidak bisa mengandalkan mereka untuk memblokir serangan musuhnya selamanya. Para ahli dan Nuh mulai menyerangnya dengan serangan tanpa akhir. Mereka sudah lama berhenti memedulikan kondisi pusat kekuasaan mereka, dan mereka memfokuskan segala yang mereka miliki untuk berurusan dengan pemimpin kerajaan. Raja Elbas tidak bisa dibiarkan tanpa cedera terlalu lama. Dia terkadang tidak bergantung pada benda yang tertulis di tangannya, jadi serangan musuh berhasil mendarat di tubuhnya setelah apinya menyebar. Luka panjang muncul di tubuhnya. Jubah emas berubah menjadi compang camping dan menghancurkan jaringan saat para ahli menekannya tanpa henti. Sepertinya itu adalah akhir dari Raja Elbas, tapi dia masih bisa menyembunyikan kejutan. Api Raja Elbas perlahan mulai melawan keterbatasan Nuh. Dunia gelap menggunakan kehendak Nuh untuk menerapkan batasannya, dan energinya yang lebih tinggi memberdayakan sifat-sifat itu. Namun, Raja Elbas luar biasa. Dia telah memahami cara kerja dunia gelap, dan dia telah belajar cara menghadapinya. Nyala apinya menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Kekuatan yang mereka bawa begitu dahsyat sehingga materi gelap tidak dapat membatasi efeknya lagi. Raja Elbas akan membuang lebih banyak energi dengan cara itu, tapi semuanya akan sia-sia jika dia berhasil melarikan diri dari pengepungan itu. Nuh tidak menunjukkan rasa takut ketika dia melihat bahwa Raja Elbas dapat menghentikan serangan mereka tanpa bergantung pada barang-barang sekali pakai. Lagi pula mereka bukan kekuatan utama. Raja Elbas mulai maju ketika dia merasa telah terbiasa dengan jumlah energi lebih tinggi yang harus dia keluarkan untuk mengatasi keterbatasannya. Dia hanya perlu membuat apinya lebih padat dan kuat. Namun demikian, sesosok raksasa tiba-tiba keluar dari materi gelap tebal di bawahnya dan meraih sosoknya yang berapi-api. Mengejar iblis dan titan muncul kembali di medan perang tanpa mengungkapkan jejak kehadiran mereka. Nuh telah menggunakan dunia gelapnya untuk menyembunyikan mereka dan menciptakan kesempatan itu untuk serangan mendadak. Iblis tampak jauh lebih baik setelah dia menyerap hukum mentah. Tingkat kultivasinya memancarkan aura pembangkit tenaga listrik panggung cair, tetapi beberapa lukanya tetap ada. Lubang di pinggang bawahnya masih ada, dan lengan kanannya tidak tumbuh kembali pada menit-menit itu. Namun, kulitnya kembali berwarna, dan dia tidak muncul sebagai mayat lagi. Raja Elbas memancarkan api yang menghentikan titan itu untuk meremasnya sampai mati. Jari-jarinya yang besar bahkan menderita karena kekuatan yang dikeluarkan oleh api, dan batu-batu besar berjatuhan darinya. Tetap saja, Chasing Demon tidak ingin membunuhnya.
Rencana Nuh memiliki peluang sukses yang lebih tinggi, jadi dia mengendalikan Titan itu untuk terbang ke arah celah kehampaan. Titan itu terbang dengan kecepatan tinggi. Materi gelap di sekitarnya membantu pergerakannya dan membuatnya bergerak lebih cepat. Nuh mengikuti Patriark saat dia menyesuaikan dunia gelap dengan kebutuhannya, dan para ahli mengejarnya sementara mereka menyiapkan mantra mereka. Sepetak besar cairan hitam akhirnya muncul di mata mereka. Kekosongan sudah mulai memperbaiki dirinya sendiri, tetapi ada cukup ruang untuk menampung Raja Elbas. Chasing Demon mengendalikan Titan untuk berakselerasi. Lengannya yang tersisa terangkat untuk berbenturan dengan portal itu ke dimensi lain. Tinjunya menghantam cairan hitam yang menahan beberapa perlawanan sebelum membiarkannya masuk. Raja Elbas mencoba melepaskan api sebanyak mungkin, tetapi dia tidak dapat menghindari mencapai sisi lain dari celah tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1147 menentang. Retakan di kehampaan terus pulih sementara sang Titan membuat Raja Elbas terjebak di sisi lain cairan hitam. Lidah api emas keluar darinya dari waktu ke waktu, tapi benda suci itu tetap kuat. Kulit Chasing Demon mulai berubah menjadi abu-abu lagi. Rupanya upaya tersebut mengembalikan efek dari hukum mentah, namun dia tidak berani mengurangi keluaran energinya. Dia memahami bahwa teknik Nuh ada batasnya dan Raja Elbas sudah mulai mengatasinya. Tidak akan ada kesempatan lagi untuk mengalahkannya jika dia gagal mempertahankan kerajaan di dimensi lain. Permukaan Titan yang berwarna merah tua mulai terbakar di bawah pengaruh api Raja Elbas. Api emas bergerak dengan tertib dan sesuai dengan garis yang tepat untuk melepaskan aura aneh yang tampaknya cukup efektif melawan benda suci. Raja Elbas telah memahami cara kerja Titan itu saat itu. Strukturnya sebagian besar masih dirahasiakan, tetapi dia telah cukup belajar untuk mengatasi kelemahan bawaannya. Para ahli tersentak melihat pemandangan itu. Raja Elbas berada di lingkungan yang tidak diketahui dan di dalam genggaman benda suci, tetapi dia masih berhasil menyerang dengan kekuatan penuh. Mata mereka tertantang pada kehampaan yang semakin meluas. Mereka berharap bisa melakukan sesuatu untuk mempercepat perbaikan retakan, tapi mereka hanya bisa menunggu dan berharap Chasing Demon akan bertahan kuat. Retakan itu ada di dalam dunia gelap Nuh, tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun di sisi lain. Bahkan sang Titan harus berjuang keras menembus cairan hitam itu. Kekuatannya saja tidak cukup untuk mempengaruhi situasi. Keheningan menyebar di antara kelompok. Para ahli hanya bisa menahan napas saat api emas mulai menutupi lengan Titan itu. Apinya bahkan mencapai bahu raksasa itu sambil terus mengeluarkan sifat destruktifnya. Nuh mencoba yang terbaik untuk menekan api emas, tetapi api itu terlalu padat untuk dunia gelapnya. Kehendaknya tidak dapat menerapkan batasan apapun pada mereka ketika mereka begitu padat. Bahkan dengan terobosannya baru-baru ini, Nuh tetap menjadi pembangkit tenaga listrik panggung gas. Dia tidak bisa melampaui Raja Elbas dalam hal kekuatan mentah. Mengejar iblis tidak bisa bergerak. Seluruh fokusnya adalah menuangkan keseluruhan tingkat budidayanya pada Titan untuk mendorong kekuatannya yang luar biasa. Sebagian darinya juga menjaga strukturnya tetap utuh, jadi dia tidak bisa menghentikan konsentrasinya sedetik pun. Nyala api akhirnya mencapai dia sebelum terus menyebar ke seluruh Titan. Chasing Demon terbakar, tetapi konsentrasinya tidak goyah. Matanya tertuju pada retakan yang mengecil. Pikirannya telah menghilangkan masukan lain dan membuatnya fokus hanya pada tugasnya. Masa depan organisasi dan teman-temannya dipertaruhkan, jadi dia tidak peduli jika tubuhnya hancur dalam proses itu. Aura Flying Demon melonjak saat melihat itu. Bunga tumbuh dari sosoknya saat gelombang mentalnya menjadi kasar dan berantakan. Matanya tetap tertuju pada mengejar iblis. Dia ingin mengingat momen itu tanpa mengganggu pengorbanan heroik patriarknya. Dreaming Demon berada dalam kondisi yang sama. Dia memasang ekspresi jelek saat dia melingkarkan tangannya di lengan Flying Demon. Gerakannya tidak bertujuan untuk menahan kekasihnya. Jari-jarinya menusuk kulitnya saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Kedua iblis itu mengalami pukulan emosional yang paling hebat, tetapi Penatua Julia dan Noah tidak berada dalam kondisi yang lebih baik. Penatua Julia telah mengenal Chasing Demon sejak Coral Archipelago. The Hive belum lahir pada saat itu, dan hanya ada sekte terpisah yang menguasai dunia bawah tanah di pulau-pulau tersebut. Dia telah melihat kebangkitan Hive di bawah kepemimpinan Chasing Demon. Mereka mulai dari daerah kecil dan terpencil di laut, tapi sekarang mereka menjadi bagian dari salah satu organisasi terbesar di dunia. Nuh masih mengingat beberapa percakapan yang dia lakukan dengan Chasing Demon. Patriark tidak pernah mengeluh tentang perilakunya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia sakiti. Chasing Demon akan selalu menggunakan aset Hive untuk mendukung Nuh. Mengejar iblis tidak pernah mencoba menekan Nuh. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk mendorongnya lebih jauh dalam perjalanan kultivasi. Patriark bahkan telah memberi Nuh potongan-potongan informasi yang hanya diketahui oleh pembangkit tenaga listrik hanya untuk membantunya di jalannya. Nuh selalu tahu bahwa dia kekurangan sesuatu. Dia tidak pernah bisa mengorbankan dirinya demi organisasinya.
Namun, dia tidak bisa tidak merasakan rasa hormat murni terhadap tindakan Chasing Demon. Patriark telah kehilangan cinta dalam hidupnya setelah pengkhianatan Ravaging Demon, tetapi dia terus berlatih untuk membalas dendam. Usahanya untuk menguntungkan Hive tidak berhenti setelah dia membunuh musuh bebuyutannya. Chasing Demon telah mengabdikan seluruh keberadaannya untuk menyebarkan ajaran gurunya, dan Sarang sekarang adalah organisasi yang penuh dengan entitas yang bangga dengan label iblis. Divine Demon mungkin lebih suka dia meninggalkan segalanya dan fokus pada jalannya, tapi Chasing Demon berbeda. Nuh telah merasakan sesuatu selama masa pelatihannya yang panjang. Patriark telah mencapai batas kemampuannya. Potensi dan kemauannya tidak memungkinkan dia untuk maju lebih jauh. Pemikiran bahwa seseorang dengan masa depan suram masih bisa memfokuskan segalanya pada organisasinya membuatnya semakin menghormati Chasing Demon. Dia adalah pemimpin sejati, dan Hive tidak akan sama tanpa dia. Tisha, kata Chasing Demon tiba-tiba sambil sosoknya terbakar. Kata-katanya bergema melalui materi gelap, dan perhatian Dreaming Demon terfokus padanya. Kamu selalu memiliki pandangan jauh ke depan daripada kami semua, lanjut Chasing Demon. Saya tahu Anda akan melakukan yang terbaik untuk membangun masa depan Hive. Dreaming Demon tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menjawabnya, tapi dia membungkuk dalam-dalam sebelum fokus pada sosoknya lagi. Dia tidak akan berani melewatkan kematiannya. Arthur, Chasing Demon berbicara lagi, dan aura Flying Demon menjadi damai saat dia fokus pada kata-katanya. Kamu telah menderita lebih dari kami semua, tapi kamu tidak membiarkan rasa sakitmu menghancurkan masa depanmu. Aku menyerahkan prasasti guru dan pertahanan Hive kepadamu. Pastikan untuk mendisiplinkan robot keras kepala itu. Air mata mengalir di mata kiri Flying Demon sebelum membungkuk dalam-dalam dan kembali memperhatikan teman lamanya. Julia, Chasing Demon melanjutkan, kamu telah menangani setiap masalah politik sementara aku menghabiskan waktuku untuk berkultivasi. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa mengelola Hive lebih baik darimu. Penatua Julia mengangguk sebelum membungkuk. Chasing Demon pada dasarnya menamainya pemimpin baru Hive, lebih memilih dia daripada teman lamanya. Dia tidak bisa merasa lebih terhormat. Api emas menutupi seluruh Titan dan mengancam akan membakar dunia gelap. Namun, mereka tetap pada benda suci saat mereka memfokuskan semua kekuatan mereka padanya. Retakannya hampir tertutup saat itu. Mengejar iblis hanya perlu bertahan sedikit lagi untuk mengalahkan Raja Elbas untuk selamanya. Namun, perpisahannya belum berakhir. Noah Balvan, kata Chasing Demon saat sosoknya hancur dan raksasa itu mulai berbicara dengan suaranya, Pangeran Iblis dari Sarang, pewaris iblis surgawi. Perhatian Noah melonjak saat Chasing Demon menyebutkan gelarnya, dan matanya tetap tertuju pada raksasa itu saat dia terus berbicara dengan suara patriark. Kamu telah mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darimu karena kamu hanyalah seorang kultivator manusia. Kata raksasa itu saat lengannya patah dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir celah di kehampaan. Kamu telah melampaui semua ekspektasi, dan potensimu tidak mengenal batas. Kamu adalah kultivator terbaik yang pernah ada di dunia, dan kekuatanmu tidak mengikuti akal sehat atau label apapun. Raksasa itu mulai runtuh, dan hanya abu yang keluar dari api emas. Meski begitu, suara Chasing Demon terus bergema di dunia gelap. Aku tahu kamu tidak ingin menjadi pemimpin, tapi kamu tetap berhak mendapatkan gelar yang sesuai dengan pencapaianmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penentang iblis. Semoga negeri abadi gemetar ketika mendengar namamu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1148 harga. Titan perlahan menghilang, dilahap oleh api emas. Raja Elbas telah mencapai sesuatu yang luar biasa dengan menghancurkan benda suci saat berada di peringkat heroik, tapi pengejar iblis memiliki keputusan terakhir dalam masalah ini. Nyala api menyebar dan abunya menyebar di dunia gelap untuk mengungkapkan kehampaan yang utuh. Retakannya telah hilang. Struktur realitas terpisah itu telah direformasi, dan Raja Elbas tidak berhasil melewati cairan bayangan sebelum terlambat. Dengan cepat, Penatua Julia tiba-tiba berteriak ketika dia melihat ke arah Flying Demon. Bekukan abunya. Kita mungkin bisa membawanya kembali? Pernyataannya tidak mengungkapkan bahwa Sarang telah mengamankan tempat di formasi kehidupan kedua. Tetapi para ahli dari organisasi lain masih memandangnya dengan curiga. Anggota Sarang tidak menjawab, dan tangan kiri dewa menundukkan kepalanya untuk menghindari mengungkapkan petunjuk tentang kerjasama rahasia mereka. Fakta bahwa Flying Demon tidak bertindak membuat Penatua Julia mengerti bahwa idenya tidak mungkin dilakukan. Reaksinya memaksanya untuk meninjau kembali situasinya, dan dia akhirnya mencapai kesimpulan yang sama dengan teman-temannya. Kelompok itu berada dalam realitas yang berbeda di mana hukum bekerja secara berbeda. Formasi Second Life hubungan dengan para pembudidaya agar aktif membutuhkan ketika mereka mati, dan Chasing Demon telah berubah menjadi abu sementara sebagian kesadarannya telah menyatu dengan Titan. Perjalanan kembali ke permukaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, apalagi sekarang mereka tidak memiliki pemandu. Jangka waktu itu cukup untuk menghilangkan koneksi apapun kecuali seseorang memiliki akses ke metode tertentu.
Selain itu, Chasing Demon telah mencurahkan seluruh keberadaannya di Titan untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan jika berlawanan dengan formasi yang masih aktif ketika mereka kembali ke permukaan, tidak akan menemukan pembudidaya untuk menolak. Chasing Demon telah pergi, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya untuk membangkitkannya. Dreaming Demon dan Flying Demon mendekati Penatua Julia dan meletakkan tangan di pundaknya. Mereka tahu rasa sakitnya terlalu baik. Mereka berdua merasakan keengganan yang sama yang memenuhi pikiran. Kamu tahu ceritanya, kata Dreaming Demon. Tidakkah dia tidak pantas istirahat? Penatua Julia bergumul untuk menerima hasil itu, tetapi dia akhirnya mengangguk dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Nuh. Apakah kamu benar-benar melihat kematian? Penatua Julia bertanya, dan Noah hanya bisa menunjukkan senyuman sedih sebagai jawabannya. Di mana dia sekarang? Penatua Julia masih bertanya. Nuh memandang ke arah kehampaan di atasnya seolah mencari penguasa dunia. Dia tahu jawabannya, dan dia tidak keberatan memberikannya padanya. Langit dan bumi mengumpulkan jiwa-jiwa mati dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membongkar dan memurnikannya sebelum menciptakan yang baru untuk dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Penatua Julia menurunkan matanya, tetapi ekspresinya segera menjadi rileks. Dia menerima bahwa tidak ada kekuatan mereka untuk mengembalikan hasil itu. Pengejar jiwa iblis mungkin sudah meninggalkan dunia itu. Pakar lain tidak menyelidiki topik yang dibahas pada saat itu untuk menghormati hilangnya HIV. Tetap saja, mereka tidak lupa di mana mereka berada, dan ekspresi canggung muncul di wajah mereka saat mereka melihat sekeliling. Nuh menarik kembali materi gelapnya segera setelah dia menyadari gerakan mereka. Dia telah membuat dunia gelap tetap aktif sampai saat itu, tapi pertarungannya telah berakhir sekarang. Para ahli mulai mencari hukum mentah ketika keseluruhan kehampaan muncul kembali di mata mereka. Namun mereka merasa kecewa ketika hanya melihat kegelapan di sekitar mereka. Nuh telah menyerap setiap hukum mentah di daerah itu. Dia telah memberikan satu-satunya yang dia sisakan kepada Chasing Demon, sehingga para ahli hanya bisa menjelajahi kehampaan lagi jika mereka ingin menemukan lebih banyak dari mereka. Selama pemeriksaan, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Para ahli telah melihat Nuh membunuh pangeran pertama dan putri pertama, namun pangeran kedua masih hidup. Namun, dia tidak berada di dekat mereka, dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak untuk diikuti. Pangeran kedua telah meninggalkan medan perang, dan tujuannya tidak diketahui. Nuh dan pembudidaya lain dari HIV tetap diam saat mereka meninjau saat-saat terakhir mengejar iblis dalam pikiran mereka. Mereka tampaknya tidak lagi tertarik dengan kehampaan, jadi para ahli lainnya hanya bisa saling bertukar pandang untuk memahami niat satu sama lain. Sejujurnya, Nuh, para iblis, dan bahkan Penatua Julia telah memahami bahwa mereka tidak dapat lagi berada di dalam kehampaan. Pertempuran melawan Raja Elbas telah menghabiskan sebagian besar nafas mereka, dan mereka tidak dapat mengisi ulang dantian mereka di dalam kehampaan. Satu-satunya sumber energi di sana adalah undang-undang mentah, tetapi tidak ada satupun di wilayah tersebut. Kelompok tersebut dapat maju lebih dalam realitas yang terpisah dan berharap untuk segera menemukan hukum mentah. Namun, berurusan dengan sifat adiktif mereka dalam keadaan lemah tidaklah optimal. Terlebih lagi, pangeran kedua masih ada di luar sana, dan kekalahan Raja Elbas telah membuat mereka tidak memiliki panduan. Kelompok tersebut harus mencari solusi atas masalah tersebut sebelum memutuskan untuk pindah lagi. Nuh menatap ke tempat Raja Elbas menghilang. Pakar perkasa itu berhasil menyebarkan apinya ke seluruh dimensi tanpa pelatihan apapun. Dia tidak percaya Royal akan mati begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang ditawarkan dimensi lain. Kelompok tersebut merasa puas dengan mengurung Raja Elbas untuk saat ini. Tetapi ahli prasasti terbaik di dunia tidak mendapatkan gelar itu hanya karena keberuntungan. Ada kemungkinan besar dia berhasil kembali. Lagi pula, Raja Elbas sudah memiliki pengalaman dalam perjalanan antar dimensi. Dia telah menciptakan terowongan untuk dunia lain. Kita harus mundur, Noah menyampaikan melalui kesadarannya, memecah keheningan memekakkan telinga yang menyelimuti kelompok itu. Para iblis dan Penatua Julia mengangguk pada kata-katanya, tetapi tangan kiri Tuhan membuka pikirannya untuk menyuarakan beberapa keluhan. Mengapa kita harus pergi sekarang? Saya tidak menghabiskan seluruh pertempuran untuk menjarah hukum mentah sementara kita menghabiskan pusat kekuasaan kita. Noah sedang tidak berminat untuk melakukan pembicaraan politik, terutama setelah kematian Chasing Demon. Dia tahu apa yang ingin dilakukan tangan kiri Tuhan. Dia bertujuan untuk menerima kompensasi atas jasanya dalam pertempuran. Namun, Noah membungkamnya dengan pesan yang membuat semua orang terdiam. Karena aku satu-satunya yang tidak akan tersesat di Laut Kuning. Aku satu-satunya pemandu yang kau punya, jadi lakukan apa yang kukatakan. Tentu saja, Nuh tidak ingin menyelamatkan tangan kiri Tuhan, tetapi dia tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun sekarang karena HIV telah kehilangan patriarknya. Dia harus memastikan bahwa organisasi lain tidak berpikir untuk mengeksploitasi kelemahan sementara itu. Mengenai melawan tangan kiri Tuhan dan meninggalkan pasukan kekaisaran sandal di dalam kehampaan, Nuh tidak melihat keputusan itu dengan baik.
Kekaisaran Sandal bukanlah sekutu, tetapi aliansi tersebut dapat memperoleh sumber daya dan studi yang berharga jika dibiarkan pergi. Sebuah organisasi yang memiliki rincian tentang jajaran dewa bukanlah kekuatan yang bisa dia abaikan. Pusat-pusat kekuasaan sebagian besar ahli juga hampir kosong. Nuh tahu bahwa dia memiliki beberapa keuntungan dalam hal itu, tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan energinya untuk melawan para penggarap yang memiliki banyak benda bertulis. Kamu bisa tetap di sini jika kamu mau, lanjut Noah tanpa menunjukkan rasa malu, tapi jangan berpikir kamu bisa mengikutiku tanpa membayar harga yang pantas. Kelahiran Pedang Iblis bab 1149 Pemakaman. Tetap dalam kehampaan dengan sedikit atau tanpa Brett adalah pertaruhan yang tidak ingin diambil oleh para ahli. Tangan kiri Tuhan hanya bisa mundur dan menerima kondisi Nuh. Satu-satunya harapannya adalah persekutuan itu tidak akan terlalu keras terhadap Kekaisaran Sandal. Mereka telah bertarung bersama, jadi Matriark percaya bahwa dia tidak perlu membayar mahal untuk jasa Nuh. Penatua Agung Diana menyetujui arah Nuh tanpa mengeluh. Ia merasa cukup beruntung bahwa dia selamat dari situasi yang sulit itu. Bertaruh pada pengendalian diri dan kekayaannya tidak ideal ketika mengembalikan mereka akan membawa keuntungan besar. Raja Elbas berada jauh, dan pangeran kedua telah melarikan diri ke suatu tempat. Misalnya Sandal bukanlah sebuah ancaman, jadi satu-satunya musuh sekutu yang tersisa di permukaan adalah pangeran ketiga dan putri kedua. Kedua royal itu tidak terlalu menjadi ancaman. Nuh telah mengalahkan kakak laki-laki dan perempuan mereka sendirian. Namun, wilayah dalam domain keluarga Elbas memiliki beragam perlindungan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diatasi. Namun, dengan kepergian Raja Elbas, serikat tersebut kini memiliki waktu bertahun-tahun untuk berinvestasi dalam pengepungan tersebut. Penatua Agung Diana tahu bahwa pertempuran itu akan sulit, tetapi dia tidak mempermasalahkan hal itu setelah apa yang dia alami dalam kenyataan terpisah. Elder Julia mengumpulkan abu Chasing Demon, dan Flying Demon membekukannya sebelum menyimpannya di dalam space ring miliknya. Para ahli HIV tidak bermaksud untuk mencoba menghidupkan kembali Chasing Demon. Mereka hanya ingin membuat pemakaman yang layak bagi pemimpin salah satu organisasi terkuat di dunia. Tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Para ahli tidak bisa berkultivasi, jadi tidak ada dari mereka yang menghabiskan waktu untuk mengisi kembali pusat kekuatan mereka. Mereka bisa segera kembali ke permukaan. Kelompok itu mulai bergerak hanya beberapa hari setelah pertempuran. Mengejar kematian iblis masih teraba di benak mereka, tetapi mereka memiliki prioritas lain. Kembali ke tempat yang aman adalah yang paling bisa mereka lakukan setelah kesulitan seperti itu. Perjalanan panjang lainnya melalui kehampaan dimulai. Semua ahli tahu kemana harus pergi karena bintang bersinar di kejauhan. Mereka hanya harus pergi ke arah yang berlawanan. Perjalanan untuk kembali ke Laut Kuning memakan waktu lebih lama meski mereka tidak berhenti. Sebagian besar ahli harus menyimpan nafas untuk terbang, sehingga mereka tidak bisa melaju terlalu cepat. Kehampaan tidak pernah berubah, dan kurangnya jalan keluar yang layak membebani pikiran para penggarap. Para ahli tidak dapat memahami seberapa jauh mereka dari tepi realitas yang terpisah, jadi mereka merasa sering terbang tanpa tujuan. Ketika mereka pertama kali mencapai realitas terpisah, kelompok tersebut terlalu tertarik untuk menemukan hukum mentah, sehingga jarak tampak lebih mudah untuk dilintasi. Mereka bahkan menjadikan bintang sebagai target dan hukum mentah yang bisa mereka serap. Tidak ada ledakan kemarahan yang keluar dari mulut para ahli. Tidak ada gunanya mengeluh di sana. Kekosongan tidak akan berubah hanya karena mereka bosan. Kelompok tersebut akhirnya mencapai tepi dimensi terpisah yang tidak menentang perlawanan apapun di perjalanan mereka. Itu adalah membran sederhana yang memungkinkan semua orang masuk dan keluar. Nuh adalah orang pertama yang melintasi batas realitas yang terpisah, dan dunia kuning muncul kembali dalam visinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang berubah di sana. Platform hitam yang menggoda tetap sama, bahkan setelah perjalanan panjang mereka dalam kehampaan. Anggota kelompok lainnya segera keluar dari kenyataan terpisah, dan mereka menunjukkan ekspresi ragu ketika momen Nuh tiba. Mereka telah belajar bagaimana menghadapi hukum mentah dan menolak sifat menawan mereka di dalam kehampaan. Tetap saja, magma kuning menawarkan jenis kesulitan yang berbeda, yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Itu bukan masalah kekuatan atau kekuatan pribadi yang bisa mereka gunakan. Radiasi magma kuning menargetkan pikiran mereka, dan tidak ada ahli yang ingin tersesat di dalamnya. Tidak ada boneka yang muncul di jalur mereka saat mereka berjalan atau mengalir melalui daratan hitam. Semua ahli telah memilih untuk meluangkan waktu untuk berkultivasi segera setelah mereka keluar dari realitas terpisah, dan kondisi mereka segera membaik. Nuh tidak ingin membuang waktu berjalan di daratan, tetapi dia ingin memastikan bahwa dia menelusuri langkah Raja Elbas dengan benar. Dia tidak ingin mengambil jalan pintas hanya untuk mengetahui bahwa dia tersesat. Kelompok ini mengandalkan serangkaian benang yang tertulis untuk menghindari kehilangan anggotanya. Nuh memimpin dan memegang tali panjang yang terhubung dengan ahli lainnya. Barang tersebut menjadi sangat berguna setelah mereka mencapai ujung daratan dan berenang melintasi laut.
Sudah waktunya untuk sensasi terik lagi, tetapi lingkungan itu pun tidak membuat takut para ahli. Lapisan logam besar segera muncul di mata mereka, dan Noah tidak ragu-ragu untuk berenang menuju terowongan di tengahnya. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa ahli mencoba memanfaatkan sebagian dari materi tersebut, namun semuanya gagal. Logamnya terlalu keras, dan sepertinya tidak ada yang bisa memotongnya. Bahkan tidak bengkok, sehingga para pembudidaya hanya bisa menyeberangi terowongan untuk kembali ke lautan magma merah. Suhu di daerah itu tetap panas, tetapi sekarang telah berkurang setelah mencapai laut lain dan magma merah memenuhi pandangan mereka. Menahan panas itu mudah sekarang karena semua orang bisa berkultivasi. Kembali ke Laut Merah yang akrab juga memberi harapan kepada rombongan bahwa perjalanan hampir berakhir. Rombongan berenang beberapa saat hingga menemukan celah di dasar laut di atas mereka. Mereka dengan cepat menyeberanginya, dan air laut yang biru bertemu dengan mereka. Mereka akhirnya kembali ke permukaan. Para ahli tidak berbicara. Mereka berpisah untuk kembali ke wilayah masing-masing, dan Noah segera menemukan dirinya bersama dua iblis dan Penatua Julia di sampingnya. Di mana dia ingin dibubarkan? Penatua Julia bertanya, tetapi Noah menggelengkan kepalanya. Hanya dua orang yang dapat mengetahui lebih banyak tentang mengejar setan adalah pasangan yang berada tepat di sebelah mereka. Hanya ada satu tempat yang layak untuk abunya, Flying Demon mulai berkata, dan Dreaming Demon turun tangan untuk memberikan lebih banyak informasi. Dia menyukai Nusantara. Tidak ada tempat lain yang bisa menjadi makamnya. Mereka berempat bergerak menuju Coral Archipelago pada saat itu. Begitu mereka berada di atasnya, Flying Demon mengeluarkan abu beku dan menyerap kembali kekuatannya. Abu tersebar di angin, dan para ahli di tempat kejadian memiliki reaksi yang berbeda pada pemandangan itu. Nuh mempertahankan ekspresi menyendiri, tapi matanya mengikuti jejak abu yang tersebar di Nusantara. Beberapa air mata keluar dari mata para iblis, dan Penatua Julia membungkuk dalam-dalam sebelum tetap dalam posisi itu sampai semua abunya tersebar. Dalam benak ketiganya, kematian Chasing Demon menjadi lebih nyaman untuk ditanggung. Sang patriark tua telah melakukan banyak hal untuk Hiv. Melihat abunya menyebar adalah proses yang menyakitkan tetapi melegakan. Keempatnya tetap berada di langit sepanjang hari sebelum memecahkan kontemplasi mereka. Mereka memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang menyangkut benua baru mulai sekarang. Bagaimana sekarang, penentang iblis? Flying Demon bertanya sambil tersenyum seperti biasa. Tetap saja, tidak ada kebahagiaan yang menyertai sikapnya. Hanya ada dua bangsawan yang tersisa di permukaan, jawab Noah. Mereka tidak pantas mendapatkan wilayah itu. Sudah waktunya untuk merebutnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1150 pertahanan. The Hive secara keseluruhan mengadakan pemakaman Chasing Demon selama beberapa bulan setelah kembalinya pembangkit tenaga listrik. Keheningan politik selama berbulan-bulan terjadi setelah abunya disebarkan. The Hive tidak bergerak apapun, dan bahkan perbatasannya tetap damai sementara para petinggi mengadakan acara mereka. Sesepuh peringkat 5 mengadakan jamuan makan untuk mengenang momennya sebagai seorang pemimpin. Flying Demon, Dreaming Demon, dan Penatua Julia bergabung dalam acara tersebut untuk menceritakan kisah yang terlewatkan oleh aset yang lebih lemah, tetapi Nuh tidak pergi ke salah satu dari mereka. Nuh telah menjanjikan invasi penuh. Ini adalah pertama kalinya dia memesan sesuatu dalam skala sebesar itu, tetapi pembangkit tenaga listrik Hive tahu bahwa dia tidak bercanda. Mengejar kematian Demon harus menjadi sinyal. Pengorbanannya harus menyatakan bahwa keluarga Elbas tidak bisa menjadi bagian dari benua baru, dan Nuh bermaksud mewujudkan gagasan itu. Tetap saja, dia memiliki beberapa proyek yang harus diselesaikan sebelum mendekati formasi pertahanan ketat yang mengelilingi 4 wilayah di bawah kendali keluarga Elbas. Noah tetap berada di dalam tempat tinggal barunya selama pemakaman politik. The Hive telah membangun rumah bawah tanah yang luar biasa untuknya. Itu adalah istana yang layak yang menampilkan area yang dimaksudkan untuk semua kebutuhannya. Lokasinya juga optimal untuk pelatihan Noah. Rumah besar itu berada di bawah salah satu wilayah yang dihuni oleh Bibrida, jadi dia bisa mengabaikan batasan apapun saat menguji beberapa teknik baru. Rumah besar baru itu memiliki area budidaya dengan begitu banyak berkah nafas sehingga udara di sana telah melampaui puncak dari tanah abadi ketika pertama kali jatuh. Itu memiliki ruang pelatihan yang penuh dengan formasi yang bisa meniru berbagai sesi pertempuran. Nuh bahkan dapat menggunakan sebagian ingatannya untuk meningkatkan efeknya. Area lain memiliki banyak material yang mampu melepaskan tekanan berat. Itu bisa membantu meningkatkan pikiran Nuh, tetapi Hive tahu bahwa dia memiliki akses ke rune kesiar ke-7, jadi itu memfokuskan pelatihan untuk memperkuat dinding mental. Nuh belum bisa berkultivasi, dan tiannya mencapai puncaknya setelah terobosan, tetapi teknik budidayanya membutuhkan pedang iblis. Senjata hidup itu harus berevolusi sebelum bisa memperbesar dantian Nuh lagi. Jumlah energi yang dapat diserapnya pada level saat ini tidak cukup untuk melatih pusat kekuatan. Noah sering melakukan perjalanan menuju Divine Chute untuk bertukar pukulan dengan Sword Saint. Latihan normalnya tidak mengganggu peningkatannya dalam seni pedang,
dan keberadaannya terus meningkat ke puncak baru saat dia terus bertarung dengan tekad. Sword Saint telah menunjukkan serangan terbaiknya, tapi Noah tidak keberatan berlatih dengan seseorang yang bisa menahan pukulannya. Kehendak ilahi adalah rekan tanding yang sempurna. Pedang iblis akhirnya berevolusi. Nuh telah menginvestasikan banyak mayat binatang ajaib di dalam cincin antariksa untuk memberi makan pedang yang hidup, tetapi pengeluarannya menghasilkan pengembalian yang baik pada akhirnya. Bila itu bisa menahan semua serangannya setelah mencapai peringkat ke-6. Itu bahkan bisa melakukan teknik inti Sword Saint pada saat itu. Namun, Nuh tidak puas dengan bentuknya saat ini. Pedang iblis harus mengungkapkan keseluruhan keberadaannya, tetapi kekurangan satu materi inti. Bola gelap telah berubah menjadi lubang hitam setelah terobosan dan materi gelap yang dilepaskannya hanya membantu mendengkur dalam bentuk dasarnya. Dunia gelap menggunakan energi Nuh yang lebih tinggi sebagai bahan bakarnya. Dia belum menguji kekuatan teknik itu dengan para ahli di levelnya, tetapi dia tahu bahwa itu mengandung nilai yang luar biasa. Nuh telah berhasil menekan api emas Raja Elbas dengan dunianya yang gelap. Pembatasan tidak berlangsung lama, tetapi periode itu cukup untuk mengalahkan lawan manapun yang mendekati levelnya. Itu adalah jenis senjata yang bisa mengalahkan pembudidaya yang lebih kuat, tetapi Nuh tidak menerima hanya memiliki satu dari mereka. Nuh segera memulai eksperimennya dengan pedang iblis. Hanya butuh waktu 1 bulan hingga eksperimen pertamanya gagal, namun mansion tersebut mampu menahan ledakan. Kegagalan tidak mempengaruhi Nuh lagi. Tubuhnya sangat kuat, bahkan ledakan material peringkat 5 dan 6 tidak dapat melukainya. Teman-temannya tidak perlu khawatir tentang dia. Pedang iblis menerima setiap ujian dengan senang hati. Ia merasakan rasa sakit yang melekat di benak Nuh, jadi ia lebih suka membantunya melewati tahapan-tahapan itu dengan cara terbaik yang bisa dilakukan. Bilahnya mengalami setiap modifikasi, dan bahkan melewati ujian menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Eksperimennya memakan waktu cukup lama, namun Nuh akhirnya berhasil. Dia mencoba untuk mengubah makhluk hidup, dan Nuh tidak akan terlalu peduli dengan perilakunya. Namun, dia tidak mau membuat senjata hidupnya menderita sia-sia. Nuh akhirnya berhasil. Proyeknya terdiri dari memadukan materi gelap di pedang iblis, dan bilahnya menerima perawatan itu. Semburan materi gelap telah terbang di dalam pedang iblis dan memperbaiki strukturnya. Anatomi senjata hidup itu aneh, tetapi Nuh mengikuti prosesnya dengan cermat dari awal hingga akhir. Nuh mengabaikan stimulus sosial apapun pada periode itu. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, dan lawan manapun pada akhirnya tidak sebanding dengan waktu yang terbuang ketika dia tidak memprioritaskan kekuatannya. Pedang iblis menjadi lebih besar ketika materi gelap menyatu dengan strukturnya. Itu mencapai titik di mana ia tidak perlu lagi melakukan serangan tertentu. Senjata hidup itu tidak berubah bentuk sebelum bertemu musuh, tapi struktur internalnya membaik dengan cara yang tidak bisa dia gambarkan. Itu menyerap semua bagian yang hilang dari keberadaannya, dan itu secara alami membaik seolah-olah menunggu eksperimen itu terjadi. Kota Divine Market muncul di mata Nuh setelah dia mengakhiri sesi latihannya untuk selamanya. Daerah itu memiliki begitu banyak formasi pertahanan sehingga dia bahkan tidak mulai menghitungnya, tetapi dia peduli pada mereka. Putri kedua muncul di belakang perlindungan musuh, jadi Nuh memiliki tindakan terbatas. Namun, dia siap bertarung di sana selama bertahun-tahun hanya untuk menyeretnya keluar. Kita bisa memutuskan masalah ini di tempat yang jauh lebih menyenangkan, kata putri kedua ketika dia melihat Noah mendekati formasi pertahanan sendirian. Dia telah mengetahui tentang kejadian di dalam kehampaan dari informasi mengenai misi terakhir pembangkit tenaga listrik, dan dia benar-benar takut dengan pola pikir Nuh saat ini. Nuh bukanlah tipe orang yang melakukan sesuatu yang sembrono kecuali itu menguntungkan tingkat kultivasinya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Dia tidak ingin ikut negosiasi. Dia hanya ingin membuat kekacauan untuk menghormati Chasing Demon. Waktu untuk negosiasi sudah berakhir, jawab Noah sementara pedang iblis meraung saat berada di dalam ring luar angkasa dan mendarat di tangannya. Saya ingin setiap anggota keluarga Elbas keluar dari benua baru, dan saya akan menggunakan segala daya saya untuk mencapai hal itu. Pangeran Iblis sarang, putri kedua mengeluh ketika cahaya prasasti di depan dan di belakangnya menyala. Tampaknya dia telah mengaktifkan sinyal yang memicu semua pertahanan di area tersebut. Raksasa berbatu muncul di belakangnya, dan sebuah bangunan mengeluarkan api yang memaksa siapapun di daerah itu untuk mundur. Semua pertahanan menjadi jelas di benak Nuh, tetapi dia tidak peduli dengan satu pun dari mereka.